Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Maulana, kelas manajemen 20E. Di sini saya akan menjelaskan perihal tugas yang berkaitan dengan eh, bab 5 ya, yaitu return yang diharapkan dan resiko portofolio. Oke, pengertian return yaitu adalah imbalan atas keberanian investor menanggung resiko serta komitmen waktu dan dana yang dikeluarkan oleh investor. Nah, return juga merupakan salah satu motivator orang melakukan investasi. Nah, dan sumber-sumber return terdiri dari dua komponen, yaitu yield, yang kedua capitalist gains atau loss. Nah, dengan demikian, return total investasi adalah return total yaitu yield tadi ditambah capitalist gain atau dalam kurung loss seperti itu ya. Oke, lanjut ke pengertian risiko. Nah, risiko adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Nah, juga di sini terdapat juga sumber-sumber risiko suatu investasi terdiri dari yang pertama risiko suku bunga, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko inflasi, yang keempat risiko bisnis, yang kelima risiko finansial, yang keenam risiko likuiditas, yang ketujuh risiko nilai tukar mata uang, yang kedelapan risiko negara atau dalam pun country risk. Nah, pengertian resiko. Nah, resiko juga dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, resiko dalam konteks aset tunggal, yaitu yang harus ditanggung jika berinvestasi hanya pada satu aset saja. Nah, yang kedua, resiko dalam konteks portofolio aset. Oke, ada beberapa poin. Poin A di sini ada terdapat resiko tidak sistematis atau unsystematic risk. Nah, resiko yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio atau resiko dapat dihilangkan dengan melakukan berinvestasi atau variable risk. Nah, resiko ini juga terkait dengan resiko mikro perusahaan sehingga disebut company risk atau specific risk. Nah, karena resiko ini hanya unik satu atau suatu perusahaan di mana hal buruk karena yang terjadi pada suatu perusahaan dapat diimbangi dengan hal baik pada perusahaan lain. Nah, adapun resiko sistematik atau systematic risk, nah itu resiko yang tidak bisa diverifikasi oleh portofolio. Nah, disebut juga non depreciable atau risk atau resiko pasar market risk atau resiko umum generalis dan resiko sistematik atau sistematik risk. Nah, terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar karena kejadian di luar kegiatan perusahaan seperti inflasi, resesi dan lain-lain. Nah, juga dapat diukur dengan beta ya, aplikasi atau sebuah sistem, yaitu resiko sistematis atau sekuritas atau portofolio secara relatif terhadap resiko pasar. Nah, resiko pasar jika tidak sistematis ditambah dengan sistematis, juga resiko pasar ditambah dengan resiko pasar. Nah, di sini ada juga alur terkait penambahan pengaruh jenis aset terhadap resiko portofolio. Nah, juga di sini ada beberapa rantai alur ya. Yang pertama resiko portofolio yang bisa diverifikasi atau resiko khusus. Nah, jadi berkaitan dan bertentangan sebuah aset maupun resiko. Nah, juga berpengaruh pada hasil seperti itu. Nah, untuk menghitung return di sini ada rumusnya R sama dengan P tambah kurangi P1 kurangi 1. Nah, dibagi P T kurangi 1. Nah, di mana maksud R di sini ada return yang P-nya itu dimaksud ada harga dan T ada waktu. Nah, estimasi return sekuritas. Nah, untuk menghitung return yang diharapkan dari suatu aset tunggal, kita perlu mengetahui distribusi probabilitas return aset bersangkutan. Yang terdiri dari satu tingkat return yang terjadi dan kedua probabilitas terjadi tingkat return tersebut. Nah, estimasi return sekuritas dengan demikian return yang diharapkan dari suatu aset tunggal bisa dihitung dengan rumus E dalam kurung R dan R2PRZ seperti itulah rumusnya. Oke, lanjut ke estimasi return sekuritas. Nah, di samping cara perhitungan return di atas, kita juga bisa menghitung return dengan dua cara. Nah, ada dua cara ya. Yang pertama arithmetic mean, yang kedua geometric mean. Nah, terus rumus untuk menghitung arithmetic mean itu adalah garis atas X
X dibagi N. Nah, seperti itu. Nah, untuk rumus untuk menghitung geometric mean di sini terdapat ya beberapa rumusnya. Nah, seperti itu. Mungkin kita bisa pelajari lebih lanjut sesuai dengan nanti bimbingan dari dosen. Oke, untuk menghitung resiko aset tunggal. Nah, resiko aset tunggal bisa dilihat dari besarnya penyebaran distribusi probabilitas return. Nah, ukuran resiko aset tunggal yaitu varians sehingga deviasi standar. Nah, untuk di samping ukuran penyebaran tersebut, kita juga perlu menghitung risiko relatif aset tunggal yang bisa diukur dengan koefisien variasi. Nah, resiko relatif ini juga menunjukkan resiko per unit atau resiko yang diharapkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga cara menghitung resiko aset tunggal. Nah, rumus untuk menghitung varians, standar deviasi dan koefisien variasi adalah sebagai berikutnya. Ada variasi return, standar deviasi, nah maupun koefisien variasi yaitu adalah standar deviasi return. Nah, dibagi dengan return yang diharapkan. Seperti itu. Untuk rumusnya ya. Nah, lanjut ke resiko portofolio analisisnya ya. Kelebihan investasi dalam bentuk portofolio dibanding aset tunggal adalah bahwa kita bisa mengurai resiko tanpa harus mengurai tingkat return yang diharapkan. Nah, juga pada bagian logika yang dipakai dalam konsep portofolio hampir mirip dengan logika pengurangan resiko dalam prinsip asuransi seperti itu. Nah, juga di mana perusahaan asuransi akan mengurai resiko dengan membuat sebanyak mungkin polis asuransi. Nah, estimasi return portofolionya juga diharapkan dari suatu portofolio bisa diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan dari masing-masing aset pula individual yang ada dalam portofolio. Nah, untuk rumusnya di sini ada ya seperti itu rumusnya. Oke, juga estimasi return portofolio contohnya. Nah, sebuah perusahaan sebuah jenis yang terdiri dari 3 saham minimal lah perusahaan yang saya tekuni yaitu perusahaan di Bank BCI atau di sini juga disebutkan memakai inisial A, B, C, D, F dan GHI. Nah, untuk menawarkan return yang diharapkan masing-masing sebesar 15%, 20% dan 25%. Nah, misalnya persentase dana yang diinvestasikan pada saham ABC 40 dan saham DF misalkan 30% dan saham GHI 30%. Nah, maka return yang diharapkan untuk rumusnya dalam kurung rupiah 04 dalam kurung 0,15. Nah, ditambah 0,3 atau dalam kurung 02 ditambah juga 0,3 dalam kurung 025. Nah, maka hasilnya adalah 195 atau 19,5%. Itu contohnya. Nah, untuk estimasi risiko portofolio dalam menghitung risiko portofolio ada 3 hal yang perlu ditentukan oleh kita semua. Ada 3 poin maupun 3 hal ini cara menghitung dengan baik perihal resiko portofolio. Yang pertama varians setiap sekuritas, yang kedua covariance atau antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya. Nah, yang ketiga perihal bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Nah, estimasi risiko portofolio kasus 2. Nah, jika rumus yang dipakai adalah rumus 4,11 dalam kurung. Nah, di mana ada beberapa rumusnya di sini. V standar deviasi portofolio, W dalam A di sini bobot portofolio aset A juga, dan PA, B koefisien korelasi aset A dan B. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini juga ada beberapa rumus yang kurang saya bisa jelaskan, mungkin sesuai nanti dosen arahan untuk penulisan rumus di atas barangkali terdapat sedikit rumit. Nah, untuk itu rumus tersebut bisa digambarkan dalam bentuk matriks. Ini dalam bentuk matriksnya. Nah, model indeks tunggal. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama perhitungan risiko portofolio dengan model Markowitz. Nah, seperti dalam tabel di atas, tampaknya tetap saja rumit, terutama jika jumlah aset dalam kolom N-nya sangat banyak. Nah, untuk itu, CRP menemukan model indeks tunggal yang mengkaitkan dengan return setiap aset pada berikut di indeks pasar ya, yang tertulis dalam rumus.
Oke, untuk yang terakhir di sini ada model indeks tunggal. Nah, perhitungan risiko yang mempengaruhi return sekuritas dalam model indeks tunggal melibatkan dua komponen ya utama. Nah, yaitu ada komponen risiko yang mempengaruhi return sekuritas yang dikaitkan dengan keunikan perusahaan yang dilambangkan dengan A. Nah, untuk yang kedua, risiko komponen risiko yang mempengaruhi return yang berkaitan dengan pasar ya dilambangkan dengan B. Nah, oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf terkait penjelasan saya yang kurang dimengerti. Mudah-mudahan dosen pengampu dapat memperbaiki dan bisa menjelaskan lebih detail sehingga saya paham. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.